Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang suatu apapun, senantiasa terjaga dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini akan saya sajikan video tutorial tentang cara pengajuan pendaftaran online pada PPDB jenjang SMP Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2022 tahun 2023. Kita tahu bahwa pada kesempatan atau pada tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun ini PPDB dilaksanakan dalam bentuk online yang meliputi 4 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur zonasi, kemudian jalur yang kedua adalah jalur afirmasi, kemudian yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua, dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Namun pada kesempatan kali ini akan saya sajikan salah satu tutorial atau cara mendaftar atau mengajukan pendaftaran online melalui jalur zonasi. Namun sebelum video ini saya sampaikan, senantiasa mohon dukungan untuk berkembangnya channel Faiz Nabil ini dengan cara like, kemudian komentar, kemudian subscribe, kemudian apabila video ini ada manfaatnya bisa di-share ke semua pihak yang terkait. Nah, mudah-mudahan yang sekelumit atau video ini nanti ada manfaatnya. Kita saksikan berikutnya videonya. Selamat menyaksikan. Berikut ini akan saya sampaikan tutorial cara pengajuan pendaftaran online pada PPDB jenjang SMP Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2022-2023. Sebelum kita melakukan pendaftaran, kita harus menyiapkan terlebih dahulu smartphone kita, atau juga bisa dengan menggunakan komputer atau laptop. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kita juga harus menyiapkan file-file yang berupa PDF ataupun juga bisa file gambar yang akan digunakan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang akan kita upload. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya pandu dengan menggunakan smartphone. Kita siapkan Google Chrome-nya. Google Chrome-nya kita sudah siap di sini. Google Chrome-nya sudah ada. Kemudian di samping Google Chrome, kita juga harus menyiapkan file-file yang penting yang tadi sudah saya katakan. Nah, ini ada, saya sudah siapkan satu folder yang berisi file-file yang akan kita unggah nanti. Nah, apa saja file-filenya itu? Diantaranya ada KK, kemudian akte, kemudian SKL, kemudian suket 3 mapel, kemudian ada juga foto. Kemudian di sini ada juga SK. SK itu terkait dengan mungkin nanti kalau kita mendaftar dengan menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian juga di samping itu ketika nanti kita mendaftar melalui jalur afirmasi, kita juga harus menyiapkan file berupa foto dari kartu KIP ataupun juga kartu PKH. Ada, ini sudah kita siapkan. Kemudian kita keluar, baru kita buka Google Chrome-nya. Di Google Chrome, nah di Google Chrome kita ketikkan di alamat pencarian itu Klaten siap, ya, Klaten siap PPDB online. Nah, Klaten siap PPDB, Klaten siap ppdb.com maksud saya ya. Nah, akan tetapi
untuk keperluan demo ini kita harus masuk di Klaten demo siap ppdb.com. Nah, ini kita cari. Nah, ini di atas sendiri sudah ada. Jadi ketika kita melakukan demo, yang kita buka adalah ini. Ini ketika kita melakukan demo. Nah, pada kesempatan ini nanti yang akan kita buka adalah itu. Tetapi besok pada hari hanya yang kita buka adalah yang di sini. Nah, sebenarnya dua situs ini adalah sama persis. Hanya saja untuk Klaten siap ppdb.com ini nanti akan dirilis persis pada hari hanya. Jadi tanggal 27 Juni itu mulai dibuka. Baik, kita coba. Kita buka ya, Klaten demo siap ppdb.com. Nah, ini yang penting yang harus kita cermati. Setiap kita membuka situsnya mesti di bagian atas ada pemberitahuan. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa PPDB dimulai tanggal 27 Juni dan diakhiri tanggal 30 Juni 2022. Sementara untuk pengumumannya itu tanggal 4 Juli 2022. Kemudian untuk jamnya, kalau di sini secara online itu dari pukul 00 sampai dengan 23.39. Akan tetapi biasanya jadwal pelaksanaan resminya nanti itu ada waktu tertentu. Jadi sesuai dengan sekolah-sekolah masing-masing. Biasanya dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 2, tetapi nanti kita lihat perkembangannya. Baik, kita lanjutkan. Ketika tadi sudah kita buka situs demonya, nah, kita ingin melakukan ajuan pendaftaran jalur zonasi. Kita tahu bahwa jalur pendaftaran ada 4, yaitu zonasi, kemudian afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Kita klik di jalur zonasi. Nah, jalur zonasi. Perlu dicermati untuk jalur zonasi, siapa yang bisa melakukan pendaftaran di jalur zonasi adalah mereka-mereka atau anak-anak yang wilayahnya atau desanya itu masuk dalam zonasi sekolah tujuan. Biasanya daftar zonasi itu sudah ditempel di papan pengumuman sekolah tujuan. Nah, setelah masuk ya, setelah kita klik tadi di jalur zonasi, nah di sini ada pendaftaran. Nah, ini kita klik. Kita klik, kemudian akan muncul. Oke. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, di sini ada gambar pensil tertuliskan pendaftaran online. Kemudian di bawahnya itu ada bulatan sejumlah 5. Itu menunjukkan progres yang kita lakukan. Jadi tahap pertama sampai dengan tahap yang kelima. Ketika 5 bulatan itu nanti sudah berwarna hijau, maka proses pengajuan pendaftaran kita sudah selesai. Nah, kita lakukan langkah demi langkahnya atau step by step-nya. Yang pertama kita isikan NISN-nya. Kita nomor induk siswa nasional yang terdiri dari 10 bilangan atau 10 digit. Nah, ketika nanti NISN-nya itu kita masukkan sesuai dengan NISN putra-putri kita, itu nanti dan juga data yang lain itu kita lengkapi secara lengkap. Dan kebetulan kalau misalkan yang kita tuliskan itu adalah data dari siswa lulusan tahun 2022 dalam kabupaten, maka data-data siswa itu nanti akan muncul secara otomatis, baik data-data pribadinya maupun juga
data-data nilainya. Namun juga masih tetap harus kita lengkapi beberapa isian yang masih kosong. Nah, pada demo kali ini saya akan mencoba mengisikan dengan NISN secara acak saja. Ini sebagai contoh saja. Ya, sebagai contoh saja kita ketikkan misalkan NISN-nya itu ya, 2 gitu. Sebanyak 10 bilangan. Setelah kita isikan, baru kita pilih sekolah asalnya adalah dalam kabupaten. Kemudian tahun lulusannya atau jenis lulusannya adalah reguler atau MI. Maksudnya reguler itu SD. SD ataupun MI, kita klik. Kemudian tahun lulusnya, nah saya menggunakan tahun lulus 2021 biar nanti proses demonya itu biar lengkap. Nah, kita pilih. Nah, kemudian setelah itu kita ketikkan kode keamanannya. Berapa itu? 2, kemudian 5, 31, 2531 kalau nggak salah ini, atau kita refresh dulu boleh. Oke, ini lebih jelas. 3739. Setelah kita isikan, kita scroll ke bawah, kemudian di sini klik lanjutkan. Nah, muncul di halaman yang kedua atau di tahap yang kedua. Kemudian cari dan pilih sekolah lulusan. Saya misalkan saja, nah, cari SD-nya itu di wilayah, misalkan di wilayah Bentangan misalkan. Oke, saya tulis desanya saja Bentangan, kemudian dicari. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, maaf, Bentangan. Nah, ini kita cari Bentangan. Oke. Nah, misalkan saya ambil SD Negeri 3 Bentangan. Tinggal kita klik saja. Nah, sekali lagi, ini adalah satu demo yang saya sampaikan. Data yang saya pakai adalah data acak. Ya. Kemudian nama, misalkan. Nama yang ada misalkan Budi, misalkan. Oke, kita ketikkan Budi. Jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian NISN-nya tadi 222222. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 2. Kemudian tempat lahirnya ini kita isi, misalkan tempat lahirnya adalah Klaten. Kemudian tanggal lahirnya kita klik tahunnya dulu, misalkan 2010. Kemudian bulannya adalah bulan, nah, misalkan saja ini Januari 2010. Oke, 21 Januari tahun 2010 misalkan. Kemudian kita tekan atau kita klik set. Nah, kemudian alamat siswa, misalkan saja Dukuhnya Bendungan. Kemudian provinsinya adalah Jawa Tengah, kita pilih. Kabupatennya adalah Klaten. Kemudian kecamatannya adalah Wonosari, kita pilih Wonosari. Oke, kemudian kelurahannya adalah Bentangan. RT-nya misalkan 1, RW-nya misalkan juga 1. Nah, kemudian domisilinya, data tambahannya, domisilinya dalam kabupaten jelas. Kemudian nomor teleponnya 081 misalkan 2222 misalkan. Kemudian nama ibu kandung misalkan Dewi misalkan.
Kemudian nomor kartu keluarga. Ingat, nomor kartu keluarga itu adalah nomor yang ada di paling atas, yang besar di KK. Nah, misalkan kita isikan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, kemudian tanggal KK kita pilih juga, misalkan tahunnya itu tahun 2020 KK-nya. Oke. Misalkan ya 18 Juni 2020 kita set. Kemudian, nah ini bedanya. Kalau NISN atau datanya kita isi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, kemudian anak tersebut berasal dari Kabupaten Klaten, kemudian tahun lulusannya juga tahun lulusan 2022, di samping itu berasal dari SD, kalau di web-web yang lalu itu untuk dari MI itu biasanya manual. Itu nanti data akan muncul secara otomatis. Tetapi yang kita lakukan kali ini tadi, demo dengan menggunakan NISN acak dan tahun lulusannya adalah tahun lulusan 2021, sehingga kita harus entry nilai dari SKL-nya. Misalkan matematikanya 70 misalkan, kita isikan. Nah, 70 titik berapa gitu misalkan. 70,50 misalkan. Kemudian di apa itu bahasa Indonesianya misalkan 80,90 misalkan. IPA-nya misalkan 90 gitu misalkan. Nah, tuh 00. Nah, setelah ini kita isi lengkap ya, setelah kita isi lengkap baru ya kita lanjutkan. Kita klik lanjutkan ini. Nah, ini kita klik lanjutkan. Oke. Bulatan 3 sudah berwarna hijau. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah ini unggah berkas Anda. Jadi dokumen-dokumen yang perlu diunggah tadi. Bisa berupa format gambar, foto JPG, JPEG, PNG, bisa juga PDF. Nah, tadi sudah saya siapkan. Nah, yang pertama adalah scan kartu keluarga. Nah, kita klik, kemudian kita arahkan di file manager, di sini ada download. Nah, kemudian di sini kita klik di HP kita penyimpanan internalnya. Kemudian tadi kita cari folder yang sudah kita siapkan tadi. Oke, folder yang sudah kita siapkan tadi namanya adalah apa tadi, PPDB. Nah, ini PPDB online. Nah, ini yang pertama adalah KK. Oke, KK kita masukkan. Oke, sampai centang. Nah, sampai centang berarti sudah berhasil diupload. Kemudian yang berikutnya adalah akte kelahiran. Kembali lagi sama prosesnya. Nah, akte kelahiran. Oke, sudah kita klik sampai centang. Oke, kemudian yang berikutnya SKL. Nah, SKL itu sebagai bukti kalau siswa itu sudah lulus dari SD. Tetapi yang kita upload adalah surat keterangan 3 mapel. Nah, surat keterangan 3 mapel. Nah, apakah boleh dengan menggunakan SKL yang terdiri dari 9 mapel? Sebenarnya boleh saja, asalkan nilai antara suket dan SKL-nya itu sama. Tetapi biasanya untuk pengecekan nilai yang tadi sudah diketikkan itu adalah dengan menggunakan suket 3 mapel. Kita pilih suket 3 mapelnya. Ya, suket 3 mapelnya misalkan saja. Nah, ini misalkan.
Oke. Oh maaf, nah, ini SKA-nya ya, bukan suketnya ya. Nah, kalau misalkan terjadi kekeliruan, ini tinggal kita klik, kemudian hapus file. Kemudian baru kita pilih lagi, kita ulangi. Nah, suket 3 mapel. Oke, sampai centang juga. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pas foto ukuran 3x4. Kita pilih. Oke, foto. Ya. Nah, ini sudah sampai centang juga. Kita tunggu. Oke, sudah tercentang semuanya. Kalau sudah tercentang semuanya, baru kita lanjutkan. Nah, ini baru kita lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Oke, sudah 4 bulatan. Nah, tahap berikutnya adalah memilih sekolahan yang akan kita tuju. Nah, sebagai informasinya, calon peserta didik bisa memilih 2 sekolahan yang berada di dalam zonasinya. Nah, di sini kita tekan. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Nah, misalkan kita ambil pilihan pertama adalah SMP Negeri 1 Wonosari. Kemudian karena ada 2 pilihan, kita pilih pilihan yang kedua adalah misalkan saja SMP Negeri 2 Wonosari. Sudah 2 sekolahan, pilihan pertama dan pilihan yang kedua. Nah, selanjutnya kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini data-data yang sudah kita isikan, nah itu akan tertulis di sini semuanya. Nah, kita periksa. Nah, ketika nanti terjadi kesalahan, kita tinggal klik sebelumnya di sini ya. Di sini ada sebelumnya. Jadi ketika ada permasalahan, nah, baru kita klik di sini. Nah, artinya data-datanya kita ulangi. Gitu. Nah, kemudian ketika semua data sudah dirasa lengkap dan benar, baru kita centang di sini. Nah, jangan sampai lupa, di sini harus kita centang. Oke, kita centang. Nah, kalau sudah ada centang, baru kita lanjutkan. Nah, ini berarti proses ajuan kita sudah selesai. Terima kasih, proses ajuan pendaftaran online Anda sudah selesai. Silahkan melakukan cetak sebagai tanda bukti ajuan pendaftaran. Nah, ini nanti tetap kita klik ya. Jadi di sini, nah ini harus kita klik ya, harus kita klik ya. Jadi ini kita klik. Oke, kita klik, kemudian nah ini baru kita akan menyimpannya. Nah, kita simpan dalam bentuk PDF, save as PDF. Oke, berarti nah ini baru kita download. Nah, ini kita download save PDF, kemudian nah ini kita download di sini. Itu diklik ya, kita lakukan diklik. Oke, tanda bukti pengajuan kita simpan, save. Nah, berarti proses yang kita lakukan sudah selesai. File yang sudah kita download tadi berupa file PDF sebagai bukti pengajuan pendaftaran online sudah selesai. Itu kita cari di file manager.
di file manager, kemudian tadi kita simpan di folder yang sama yaitu ppdb online tadi. Nah, di sini ada tanda bukti pengajuan ya, tanda bukti pengajuan. Nah, ini di sini ini sebagai tadi tanda bukti ajuan pendaftaran kita tadi. Nah, itu kita buka. Kita buka. Nah, setelah terbuka, di sini kita butuhkan, di sini yang kita butuhkan adalah nomor peserta. Nah, ini nomor peserta yang ada. Ya, jadi saya ulang, nomor peserta ini. Nah, ini. Nomor peserta ini gunanya untuk mengecek atau memantau proses ajuan pendaftaran kita. Nah, ini kita copy atau nanti kita tulis dulu. Nah, kemudian setelah ini sudah, nah kita kembali lagi buka Chrome kita, kembali lagi ke situs demonya tadi, ke situs ppdb online-nya. Kemudian di bagian atas itu ada, nah ini kotak pencarian ini. Nah, itu tinggal kita klik saja, kemudian masukkan nomor pendaftaran atau nomor peserta. Ini kita pastekan di sini, kemudian kita klik cari. Nah, ini data siswa pendaftar. Halaman ini berisi informasi siswa yang mengikuti PPDB SMP di periode 2022-2023. Data ajuan pendaftarnya tanggal 19 Juni. Nah, 2022 dan seterusnya. Ini data-data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini yang harus kita pantau. Nah, ini kita pantau. Ini kita pantau setiap saat. Karena proses verifikasi ini yang melakukan adalah petugas yang ada di sekolah-sekolah tujuan. Artinya di sekolah pilihan yang pertama. Yang bisa memverifikasi adalah sekolah pilihan pertama. Kalau tadi pilihan pertamanya adalah SMP Negeri 1 Wonosari, berarti yang bisa melakukan verifikasi adalah Bapak Ibu guru operator yang ada di SMP Negeri 1 Wonosari. Nah, status ini setelah nanti diverifikasi oleh petugas, proses verifikasinya ini akan berubah menjadi sudah diverifikasi. Sehingga kalau sudah diverifikasi, nah selanjutnya kita bisa memantau di urutan keberapa. Demikian tadi tutorial tentang cara pendaftaran online PPDB SMP Kabupaten Klaten melalui jalur zonasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi tetap dukung channel ini. Jangan lupa subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.